Eh, Kesempatan yang indah ini patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya yang Dia berikan kepada kita hingga saat ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Gilbert Tugo dari Pendidikan Fisika A 2021 Universitas Pendidikan Fisika. Pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Yesus Kristus Jaminan Keselamatan. Tapi sebelum itu, saya undang saudara-saudara untuk bersama-sama menyatukan hati pikiran kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, sertai kami melalui Roh Kudus-Mu, menjaga kami, memberikan kami hati yang mudah mengerti, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan hamba-Mu. Kau jama, berikanlah pengertian dan setiap ucap kata yang hamba-Mu berikan sesuai seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Yesus, sertai kami sepanjang hari ini. Amin. Baik, siapakah Yesus Kristus itu? Sebuah pertanyaan pembuka untuk firman kita kali ini. Siapakah Yesus Kristus? Kita sebagai seorang Kristen tentunya mengenal sosok Yesus itu. Sangat mengenal. Dalam Markus 8 ayat 27 sampai 29 dikatakan demikian. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, berangkat ke kampung-kampung di sekitar ke Kaisar Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Sebuah hal yang unik kita dapat lihat di sini mengenai dua sudut pandang siapakah Yesus itu. Dunia mengatakan, dunia menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang nabi biasa, seorang nabi, guru, atau bahkan ada yang bilang dia nabi adalah Yohanes Pembaptis, orang yang membaptiskan orang lain. Tetapi bagi murid-muridnya yang setiap hari kenal dengan Yesus, setiap hari bersama-sama dengan Yesus, mereka menyadari bahwa Yesus ini Mesias. Sama seperti kita orang Kristen, dunia ini menganggap bahwa Yesus hanyalah seorang nabi. Agama-agama lain juga menganggap Yesus hanyalah nabi, tapi kita sebagai pengikut Kristus, murid-murid Yesus, kita percaya bahwa dia adalah juru selamat kita, dia adalah Mesias. Lalu bagaimana pendapat Yesus mengenai dirinya sendiri? Banyak orang berkata, di Alkitab tidak ada tertulis Yesus itu Tuhan. Dia bahkan tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Yohanes 10:30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Tuhan adalah satu. Yesus menyatakan bahwa dirinya sama dengan Tuhan Bapa, yang menunjukkan bahwa dia juga adalah Tuhan. Yesus berkata kepadanya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu menunjukkan bahwa aku ini serupa dengan Bapa, aku ini sama dengan Bapa. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sudah jelas. Dia adalah jalan kebenaran. Satu-satunya jalan kebenaran dan satu-satunya jalan kehidupan kekal. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tepat katamu, akulah memang guru dan Tuhan. Bagaimana Yesus sebagai guru, dia memberikan teladan dalam kehidupannya. Semasa dia hidup, dia memberikan teladan. Dia membagikan firman. Dia mengajar. Sampai orang berbondong-bondong datang hanya untuk mendengar pengajaran Yesus. Dan satu amanah yang perlu kita pegang. Roma 10 ayat 9. Kita perlu pegang ini baik-baik. Kita tandai bila perlu dalam Alkitab kita bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Keselamatan diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tapi tergantung apakah kita mau menerimanya atau tidak. Kita bisa mengaku dengan mulut kita percaya Tuhan, tapi hati kita tidak percaya kepada Tuhan. Itu adalah dusta. Kita berdusta. Tapi ketika kita hati kita percaya, lalu kita berani mengatakan dengan mulut kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka kita akan memperoleh jaminan keselamatan itu. Lalu bagaimana respon Alkitab mengenai Yesus? Perlu saudara-saudara ketahui bahwa Alkitab ini, Yesus adalah intisari dari Alkitab. Yesus dijelaskan secara utuh di Alkitab. Di Perjanjian Lama mengenai korban sembelihan anak domba yang disembelih untuk menghapus dosa bangsa Israel, itu melambangkan Yesus. Yesus anak domba Allah yang mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Bahkan dari kelahiran sampai kematiannya pun Yesus dinubuatkan.
di Perjanjian Lama di Mika 5 ayat 2. Hai Bethlehem, di padamu akan bangkit seorang yang akan memerintah. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan di Bethlehem, dia akan lahir, dan benar. Yesus lahir di Bethlehem. Yesaya 9 ayat 6 dan 7 mengenai nama Yesus. Yesus adalah Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kuasanya. Bagaimana bahkan namanya pun sudah ada di Perjanjian Lama, yang dimana Perjanjian Lama itu 1000 atau ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus. Sungguh luar biasa, bukan? Bahkan kematiannya pun sudah dinubuatkan, dia akan ditusuk tangan dan kakinya di Mazmur Daud. Sedangkan kita tahu jarak Daud ke Tuhan atau ke Yesus ini sangat jauh. Berapa generasi jauhnya? Sudah sangat puluhan atau ratusan generasi ya. Sudah sangat jauh. Bahkan kematiannya, dia akan mati dan bangkit selama 3 hari. Seperti Yunus di perut ikan selama 3 hari, begitu pula dia akan di perut bumi selama 3 hari. Sudah mati Yesus. Kematiannya pun dinubuatkan jauh sebelum dia lahir. Dan kebangkitannya pun dinubuatkan. Bagaimana Alkitab itu adalah Yesus itu sendiri. Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Tapi banyak pertanyaan yang datang kepada saya. Ada satu pertanyaan ya cukup menarik. Dia berkata bahwa kenapa di dalam Alkitab Yesus tidak diceritakan secara penuh dari awal kelahiran sampai kematiannya? Kenapa ada time skip di situ? Apakah Alkitab ini bolong? Ada time skip di mana Yesus tiba-tiba sudah dewasa? Lalu saya menjawab begini, saudara-saudara. Alkitab membahas mengenai Yesus, mengenai pelayanannya di dunia ini, bagaimana kuasanya di dunia ini, peranannya. Masih banyak mujizat-mujizat lain yang tidak dituliskan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ini bukan bibliografi, saudara-saudara. Ini bukan catatan kehidupan ya, bukan riwayat hidup, bukan. Ini hanyalah firman untuk kita menjadi teladan. Mana yang perlu ditulis untuk menjadi teladan itu yang ditulis. Karena tidak perlu semuanya, karena ini bukan riwayat hidup. Tetapi yang penting adalah Alkitab intisarinya adalah Yesus itu sendiri. Yesus adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, itu sudah mendeskripsikan Yesus. Yesus adalah firman, pada mulanya firman. Yesus adalah awal mula. Yesus adalah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega. Lalu Yesus itu bersama-sama dengan Allah, ketritunggalan mereka bersama-sama. Dan Yesus itu adalah Allah sendiri. Dan dia datang ke dunia menjadi manusia. Sangat cocok untuk deskripsi sebagai Yesus. Ibrani 4 ayat 14 dan 16 menyatakan mengenai imam besar yang agung. Bagaimana pelayanan Yesus sekarang sebagai imam besar agung di bilik yang maha suci, menjadi perantara buat kita. Kita punya imam agung yang menjadi perantara kita dengan Bapa. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu ragu kalau doa-doa kita tidak sampai, karena kita punya Yesus sebagai perantara. Ibrani 7 ayat 24 dan 25 juga. Lalu bagaimana kesaksian Yohanes? Kita tahu sosok Yohanes Pembaptis yang menyediakan jalan bagi Kristus. Sudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan buka tali kasutnya pun aku tak layak. Bagaimana Yohanes menyaksikan bahwa Yesus ini adalah sosok yang sangat istimewa, yang bahkan aku pun tak layak untuk membuka tali kasutnya. Bagaimana kebesaran Yesus disaksikan oleh Yohanes. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Tuhan langsung memberikan keselamatan, menurunkan anaknya yang tunggal sebagai janji atau jaminan keselamatan. Yesus adalah jaminan keselamatan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan langsung diturunkan anaknya yang tunggal. Yesus sebagai jaminan keselamatan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita manusia butuh jaminan? Karena kita berdosa. Roma 7:17. Tapi dosa yang ada dalam aku, dosa sudah ada di dalam tubuh manusia, sudah dalam diri manusia sejak awal. Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang tidak berdosa. Roma 5:12. Karena satu orang dosa masuk ke dalam dunia ini dan menjalar kepada semua orang, dan semua orang telah berbuat dosa. Karena satu dosa yang dimulai dari manusia pertama, Hawa,
Semuanya berdosa. Dan kenapa kita sangat perlu jamin keselamatan? Karena upah dosa itu maut, saudara-saudara. Kematian. Semua orang berdosa. Berarti semua orang akan mendapatkan yang namanya upahnya dosa itu, yaitu maut. Oleh karena itu kita perlu sosok yang tidak pernah berdosa, yang tidak satu pun dosa ada di dalam dirinya, yang menjadi jaminan keselamatan kita. Tapi pertanyaannya kenapa? Kenapa dia rela mati untuk kita? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar. Dia mengaruniakan Yesus Kristus sebagai penebus karena kasih. Galatia 3:13, Kristus menebus kita dari kutuk. Dia mati untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Apa itu kutuk hukum Taurat? Dosa, kematian. Karena tidak ada satupun usaha manusia yang mampu membuat manusia itu selamat. Tidak ada satupun usaha manusia yang mampu menebus dosa manusia itu sendiri. Tidak ada satupun usaha manusia yang mampu mengembalikan hubungan manusia dengan Allah yang sudah rusak oleh dosa. Hanya melalui Yesus Kristus semua itu bisa tercapai. Wahyu 3:20, Yesus menunggu di depan pintu hati kita. Dia mengetok. Dia memanggil kita. Apakah kita mau membukakan pintunya? Semua tergantung pada kita. Yesaya 1:18, ketika kita membukakan pintu membiarkan Yesus masuk, maka dosa kita, walaupun dosa kita semerah kirmizi, akan diputihkan seperti kulit salju. Semua dosa kita akan diampuni. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, bagaimana cara kita menerimanya? Bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita menerimanya? Adalah iman dan percaya. Kita harus percaya bahwa kita telah diselamatkan. Kalau kita nggak percaya, gimana caranya keselamatan itu bekerja pada kita? Kita harus percaya. Dan teman-teman harus ingat, saudara-saudara harus ingat, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Oleh karena itu, perlu namanya tindakan, action, untuk membuktikan iman itu. Kita bisa saja ngomong kita beriman, kita percaya, tapi semua dusta. Karena tindakan kita tidak ada yang menunjukkan keimanan kita. Oleh karena itu perlu ketaatan dalam melaksanakan firman Tuhan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu, saudara-saudara. Percaya, maka Anda memperoleh kehidupan yang kekal. Apakah percaya cukup? Buktikan kepercayaan Anda dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkannya di Filipi 2:8. Dia taat sampai mati. Tuhan menunjukkan teladannya. Dia taat sampai mati. Bahkan di kayu salib dia mati, dia masih dalam ketaatan. Roma 5:19. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang berdosa. Dan karena ketaatan satu orang pun, semua orang menjadi benar. Siapa? Yesus. Ketaatan Yesus, semua orang bisa dibenarkan. Yang awalnya ketidaktaatan Adam dan Hawa, semua orang menjadi berdosa. Karena ketaatan Yesus, semua orang dibenarkan dari dosa. Tapi ada contoh-contoh lain bagaimana ketaatan itu menyelamatkan orang lain. Contohnya adalah Nuh di Ibrani 7:11. Ketika Nuh, karena iman, dia taat kepada Allah tentang sesuatu yang belum pernah terjadi. Hujan itu belum pernah terjadi zaman Nuh. Semua masih embun, makanya mereka tidak percaya dengan banjir bandang. Tapi dia taat mempersiapkan bahtera. Akhirnya dia bisa menyelamatkan keluarganya. Abraham taat ketika disuruh keluar dari negerinya. Pergi mengembara ke negeri yang tidak diketahui. Dan akhirnya dia menjadi bangsa yang besar. Itu adalah upah dari ketaatannya. Mengenai Kisah Rasul 4 ayat 18 dan 19 mengenai Petrus dan Yohanes yang diminta untuk dilarang masuk untuk mengajar, dilarang untuk mengajar dan bersaksi tentang Yesus. Tapi mereka menjawab, siapa kamu yang memutuskan yang mana yang benar di hadapan Allah? Taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau taat? Apa kita hanya taat kepada guru, hanya kepada dosen, kepada orang tua, hanya taat kepada manusia, tapi kita tidak taat kepada Allah? Ketaatan kita harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Matius 22:37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap budi hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Ketaatan, kasih kita harus kita tunjukkan. Kita taat karena kita mengasihi Allah. Allah mengasihi kita. Allah
mati untuk kita menebus dosa kita. Dan kita percaya kepada dia. Bukti kita percaya dan kita taat. Ketaatan kita menunjukkan kasih kita kepada dia. Sebuah satu lingkaran yang menurut saya adalah spesial. Karena ini saling berhubungan. Allah mengasihi kita, kita tunjukkan kasih kita kepada Allah dengan ketaatan kita. Lalu bagaimana cara saya ingin meningkatkan ketaatan saya? Meningkatkan keimanan saya kepada Yesus? Baca firman Allah. Di firman ini membantu Anda untuk menjadi lebih taat karena semuanya ada di sini. Teladan Yesus diceritakan di sini. Tapi apakah Alkitab ini benar? Banyak orang bertanya-tanya. Kayaknya Alkitab ini udah salah. Alkitab ini palsu. Alkitab ini asli, saudara-saudara. Karena ketika ada orang yang bertanya kepada saya, Alkitab ini palsu. Lalu saya menjawab, kalau ini palsu, tunjukkan kepada saya yang mana yang asli. Dan dia tidak bisa menjawab, karena ini asli. Ini sudah yang asli. Mungkin hanya berbeda dalam penerjemahannya saja. Tapi makna dan artinya tetap sama. Firman Tuhan tetap sama. Apakah benar-benar firman Allah? Benar-benar firman Allah. Karena Alkitab itu diturunkan langsung melalui wahyu kepada manusia. Inilah spesial faktanya bahwa Alkitab ini kan dibentuk dari berbagai orang. Penulisnya berbagai latar belakang, usia, pekerjaan. Tetapi uniknya, tulisan mereka berkaitan satu sama lain. Siapa di manusianya yang bisa membuat seperti itu kalau tidak dengan kuasa Tuhan? Hanya melalui Tuhan yang bisa membantu. Karena range waktunya pun bukan main-main. Ribuan, ratusan tahun, saudara-saudara. Tapi pasti bisa berkaitan. Itu semua karena kuasa tuntunan Allah. Bagaimana perjanjian lama dikumpulkan? Semua itu ada aturannya, saudara-saudara. Ada juru tulis yang mengatur. Mereka punya aturan-aturan. Dan yang paling penting, dalam penyusunan Alkitab ini, sudah diuji kebenarannya melalui bapak-bapak gereja. Dan yang paling penting adalah Tuhan turut bekerja dalam pelayanan, dalam penyusunan. Karena ini penting kan untuk umat Kristen selanjutnya. Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja dalam tindakan-tindakan, pelayanan-pelayanan untuk memajukan penginjilan. Karena Tuhan tidak membiarkan umatnya. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya. Lalu kenapa? Kenapa Allah itu ingin sekali menciptakan manusia? Padahal dia menciptakan manusia lagi yang baru gitu. Tinggal hapus saja yang berdosa-berdosa, binasakan, ciptakan yang baru. Tidak. Karena kita dibentuk oleh Allah sesuai gambar dan rupanya. Allah itu penuh kasih. Karena dia mengasihi kita. Meskipun kita berdosa, dia memberikan kesempatan kepada kita, ayolah bertobat. Allah sangat mengharapkan kita semua kembali. Karena kita semua segambar dan serupa dengan Allah. Tentu saja kalau kita segambar dan serupa, ada sifat-sifat yang diturunkan. Yaitu berpikir. Kita mampu berpikir sama seperti Allah mampu berpikir. Mampu berkomunikasi. Allah berkomunikasi. Ketika ingin menciptakan manusia, Allah berkomunikasi satu sama lain. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Kudus itu berkomunikasi. Lalu mampu menciptakan atau berinovasi. Allah mampu menciptakan seluruh alam semesta. Diberikan kepada manusia kemampuan untuk menciptakan. Buktinya apa ini? Apa yang kita gunakan sekarang ini adalah bentuk ciptaan manusia, komunikasi, alat komunikasi, teknologi. Semua itu ciptaan manusia yang berkembang berdasarkan informasi. Lalu bisa mengapresiasi keindahan. Manusia bisa mengapresiasi keindahan sama seperti Allah mengapresiasi sungguh amat baik ciptaannya. Mampu menilai dan menghakimi. Allah mampu menghakimi dan menilai hati manusia. Manusia mampu menilai, walaupun tidak ada di hati, tetapi dia bisa menilai dari cara berpikir, berbicara, karakter, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah mengasihi. Allah itu Allah yang penuh kasih, dan itu diturunkan kepada manusia. Buktinya apa? Orang jahat pun kalau punya anak, anaknya minta roti, nggak mungkin dikasih batu. Minta ikan, nggak mungkin dikasih ular. Itulah bentuk kasih. Manusia mengasihi anaknya, Allah mengasihi manusia. Lalu apa tujuannya manusia diciptakan? Untuk kemuliaan Allah, untuk kesenangan Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk memenuhi bumi. Karena Allah ingin kita dapat menghabiskan waktu-waktu hari kemuliaan itu dengan sama-sama. Lalu apa yang membuat manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain? Apa yang membuat manusia itu spesial? Manusia itu spesial karena kita mempunyai kecerdasan, kita punya emosi, kita punya moral, kreativitas, dan juga kita punya bahasa yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Kita punya kecerdasan yang tidak bisa dilampaui oleh binatang.
bahasa kita yang lebih rumit, emosi kita yang lebih kompleks dari binatang. Kita memiliki moral, sedangkan binatang yang hanya memiliki insting. Itu yang membuat manusia spesial. Dan yang terpenting adalah kita serupa dengan Allah. Binatang tidak, tumbuhan tidak, hanya manusia yang membuat kita spesial. Kesimpulannya adalah Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan yang telah mati untuk kita menebus kita dari dosa, yang memberikan sebuah jaminan kepada kita untuk hidup kekal. Tergantung apakah kita mau menerima, apakah kita mau membuka pintu hati kita ketika Yesus mengetuk di depan, apakah kita mau membiarkan dia masuk. Kita cukup percaya, saudara-saudara. Percaya dan taat adalah kuncinya, karena keselamatan sudah diberikan cuma-cuma. Yang kita lakukan hanya perlu percaya dan taat kepada perintah-perintahnya, dan semua janji-janji itu akan diberikan kepada kita. Karena Allah mengasihi kita, karena kita serupa dengan gambarnya. Allah sangat mengasihi kita, dan Allah sangat ingin kita dapat menikmati kebersamaan dengan Allah pada kehidupan kekal kita nantinya. Saya bawakan firman ini dalam nama Yesus.